Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya, PMI Korea, tentunya di channel Satya Welker. Baik teman-teman, pada video kali ini ya, kita akan membahas nama-nama calon tenaga asing yang nantinya akan dihapus oleh program J2J. Jadi didiskualifikasi, tidak diikut sertakan. Jadi gagal tidak menjadi tenaga kerja asing yang masuk di Korea ini. Nah, mungkin nama-nama itu seperti apa sih Mas? Orang-orangnya yang bagaimana ya? Nah, nanti kita akan bahas teman-teman. Oke teman-teman, jadi nama-nama orang ini nantinya akan dimasukkan di dalam keranjang khusus itu ya. Kok ada keranjangnya sih Mas? Ya, kayak jual beli online. Ya teman-teman ya, nanti karena terlalu banyak, karena bukan cuma Indonesia, jadi negara-negara yang ikut serta di program C2C ini. Nanti orang-orang seperti ini akan dimasukkan dalam keranjang dan nanti akan disurvei apakah ini orangnya bagaimana seperti itu ya. Ada enggak orangnya kayak gitu ya, nanti dihapus seperti itu ya sama program C2C ini. Nah teman-teman mungkin teman-teman juga penasaran ya seperti apa sih kok sampai dihapus, apakah banyak sih? Banyak ya teman-teman, ini bahkan bukan cuma ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan karena banyak berbagai negara yang ikut serta. Oke teman-teman, ya, daripada teman-teman penasaran dan ingin tahu, ya langsung aja teman-teman kita tonton videonya sampai habis. Yuk. Nah teman-teman, kita akan bahas video yang ini satu ini teman-teman ya. Jadi nama-nama yang akan dihapus oleh program J2J ini. Nah, orangnya seperti apa? Nama-namanya itu yang namanya bagaimana dan orang-orangnya itu orang yang bagaimana yang akan dihapus oleh program J2J ini dan sehingga tidak bisa menjadi tenaga asing yang nantinya akan masuk ke Korea ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas videonya ini, saya akan flashback. Flashback itu apa sih? Kok biasanya kok terlalu Inggris banget? Sebenarnya saya nggak bisa Inggris ya teman-teman. Flashback itu adalah apa ya, cerita saya dulu sebelum saya menjadi TKI di Korea ini teman-teman. Duh kok jadi cerita itu? Iya ini punya sangkut tahu teman ya. Jadi ini punya bersangkutan kayak gitu. Saya ceritakan ini supaya nanti teman-teman tidak gagal paham kayak gitu ya. Oke, jadi sebelum saya dulu jadi TKI di Korea atau menjadi TKI Korea, saya dulu pernah bekerja menjadi TKI di Brunei. Di Brunei itu di tahun berapa ya dulu? 2007, 2008 ya. 2009 itu saya di Brunei. Di sana 4 tahun, kemudian setelah habis 4 tahun saya pulang ke Indonesia. Nah setelah pulang saya kan bikin usaha ya kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan itu usaha sendiri. Nah kemarin itu kan saya sudah bikinkan videonya ya teman-teman di situ. Mungkin teman-teman juga sudah lihat-lihat dan cek seperti apa cerita saya. Nah setelah saya pulang dan bikin usaha itu, ternyata usaha saya itu kan mengalami kebangkrutan istilahnya ya teman-teman. Itu saya nggak bisa jalan usahanya. Akhirnya selama 1 tahun kemudian saya kan memutuskan untuk pergi lagi ke Malaysia. Malaysia itu ada berapa ya? Berapa lama ya itu? Sekitaran 1 tahunan lebih lah kayak gitu di Malaysia. Oke, setelah di Malaysia saya pulang ke Indonesia dan di Indonesia saya kerja serabutan juga. Ya maklum ya teman-teman karena saya belum punya pekerjaan tetap. Akhirnya serabut sini serabut sana, yang penting bisa makan kayak gitu ya. Nah, setelah dalam proses seperti itu akhirnya pikiran saya itu muter ya teman-teman. Pikiran saya itu eh, mikir gimana sih caranya kok, masa saya harus gini-gini aja kayak gitu, masa kehidupan saya harus gini-gini aja nggak ada perubahan. Jadi kalau kita nggak punya keputusan atau berani mengambil keputusan,
Di situ tidak akan ada perubahan, teman-teman. Jadi di sini yang penting punya niat dan tekad. Dan tekad itu tentunya harus kita perkuat dengan doa-doa, teman-teman ya. Jadi ada usaha juga dengan ada doa. Lah, kamu muter-muter sih, Mas? Ya, teman-teman ya, ini bukannya muter-muter. Jadi ini nanti ada sangkut pautnya untuk teman-teman semua. Jadi untuk orang-orang yang akan dihapus oleh program C2C tadi, itu orang-orang ini nanti ada sangkut pautnya, teman-teman ya, dengan cerita saya ini. Nah, teman-teman, setelah saya itu dari Malaysia itu ya, kemudian berpikir, nah, masa sih hidup saya kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, masa saya harus gini aja, ya gitu ya. Akhirnya saya pecah pikiran saya, gimana caranya saya punya penghasilan yang lebih, kayak gitu. Nah, di waktu dulu saya pernah sempat berpikir, saya harus kalau bisa pergi ke luar negeri yang lebih besar lagi penghasilannya. Nah, di situ tapi dalam angan-angan aja, karena saya dulu tidak pernah punya keberanian untuk mendaftar sebelumnya, teman-teman ya. Jadi takut kayak gitu. Takutnya gimana? Takutnya itu masalah uang ya, kayak nanti untuk wirawiri gimana, untuk itu habisnya sampai seberapa kayak gitu kan. Kita mikirnya kalau ke luar negeri semacam Korea itu kan mikirnya pasti uangnya itu banyak ya, teman-teman, untuk kita wirawiri atau kita ngurusin semuanya, pokoknya sangunya kayak gitu ya, sangunya mesti banyak kayak gitu. Mungkin ini juga teman-teman juga alami karena saya dulu pernah di fase-fase seperti itu. Nah, teman-teman, setelah itu saya nekat karena dari pemikiran saya itu akhirnya ada jalan. Nah, saya dipertemukan dengan teman saya yang dulu itu pulang dari Korea dan dia berhasil dan punya rumah juga, sudah punya kendaraan bagus gitu ya. Akhirnya saya tanya, ini kok kerjanya apa sih kok sukses kayak gini? Akhirnya teman saya itu cerita gini bahwa saya kerja di Korea kayak gitu. Dan dia menunjukkan, coba dong kalau ingin lihat tanya di sekolah saya dulu kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya dan di situ ternyata betul itu sebenarnya di situ dan saya ikut serta, teman-teman. Nah, dari segi punya niat tadi yang kuat dan disertai dengan doa-doa yang kuat juga, akhirnya ada jalan. Padahal di waktu itu saya sama sekali belum terpikiran, oh gimana nanti uang sangunya atau untuk uang wirawirinya seperti itu. Bayangkan aja, teman-teman ya, kayak gitu loh, saya nekat loh kayak gitu. Saya nekat jalan itu. Jadi di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saya ikut belajar dan akhirnya saya melalui proses demi proses. Nah, di sini prosesnya itu lama ya, teman-teman, bukan sebentar. Jadi Korea ini bukan sebentar, nggak kayak negara-negara lain yang instan ya. Daripada Korea kan negara lain itu instan ya, teman-teman. Yang di sini kalau Korea ini butuh fase-fase, butuh tahap demi tahap. Bukan langsung saya langsung ingin kita langsung terbang, enggak kayak gitu. Jadi butuh tahap demi tahap. Jadi untuk teman-temanku yang melalui tahap demi tahap ini, itu saya akui jempol. Jadi teman-teman itu luar biasa. Jadi tetap bertahan untuk semangatnya, teman-teman, jangan kendor ya, jangan patah semangat. Dan jangan mudah mengeluh ya, teman-teman, di sini. Karena ini perjuangan, teman-teman. Nah, tapi perjuangan yang sebenarnya nanti adanya ketika kita sudah ada di Korea, teman-teman. Itu perjuangan yang sesungguhnya. Jadi untuk proses-proses yang awal ini itu sebenarnya awal aja, teman-teman ya. Nanti yang perjuangan sesungguhnya ketika kita sudah sampai di negeri Korea ini. Jadi itulah kita dimana dibutuhkan mental yang petarung ya. Di sini saya sebut mental petarung karena orang-orang yang bisa masuk ke Korea dan bertahan dan bekerja di Korea ini adalah mereka yang benar-benar punya mental yang petarung. Oke, teman-teman, untuk orang-orang yang akan dihapus tadi, yang saya bilang tadi, ini kok muter-muter aja sih, Mas? Ya, teman-teman ya. Jadi memang saya ini ada sangkut pautnya ya, teman-teman. Saya
bikin cerita yang tadi, kemudian untuk orang-orang nama-nama yang akan dihapus oleh program C2J. Jadi nama-nama ini yang akan dihapus yaitu orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang berhenti di jalan, orang-orang yang tidak melanjutkan lagi proses-proses. Loh, kok ada? Banyak ya teman-teman seperti itu. Ada kasus ikut ujian, sudah ikut ujian. Nah, setelah ikut ujian gagal. Setelah gagal, patah semangat di jalan. Nah, ini nama-nama yang kayak gini nih yang nantinya akan dihapus oleh program J2J karena tidak sampai ya teman-teman kayak gitu. Jadi orang-orang yang tidak meneruskan perjuangannya untuk proses ke Korea, teman-teman. Itu nama-nama nanti yang akan dihapus oleh program J2J. Jadi kayak gitu ya. Cuma seperti itu aja ya jawabannya. Ya memang seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-temanku yang proses dan yang ingin ke Korea, teman-teman jangan sampai patah semangat. Ya, kuatkan lagi. Jadi jangan mudah goyah dan jangan mudah terserang oleh hacker-hacker. Hacker-hacker kok kayak YouTuber? Ya, di sini saya sebut hacker ya teman-teman. Karena saya mengalaminya dulu. Juga pernah mengalami. Hacker-hacker tetangga. Di sini teman-teman sudah proses sudah lama. Jadi ngomong tetangga, loh, sudah proses lama tapi kok nggak jalan-jalan. Jadi terbang nggak sih? Jadi kekurangan nggak sih? Pasti kata-kata ini sering muncul di telinga teman-teman. Jadi teman-teman harus tahan banting, harus tahan punya mental yang kuat kayak gitu ya. Di sini saya bikin motivasi jadi motivasi untuk teman-teman ya, supaya teman-teman itu punya mental petarung. Jadi punya mental yang kuat. Jangan sampai patah semangat dan patah di jalan. Itu yang saya maksud teman-teman ya. Nah, banyak banget ya seperti ini yang di kejadian-kejadian kayak gini atau kasus kayak gini yang terjadi di orang-orang yang akan pergi ke Korea. Maaf sekali saya kalau jam segini agak itu ya, perutnya agak bumbung kayak gitu, nggak enak. Jadi mudah apa namanya, atop ya. Mudah atop. Oke, baik teman-teman, seperti tadi ya. Jadi orang-orang yang nantinya akan dihapus oleh program J2J, jadi orang-orang yang patah semangat, berhenti di jalan, tidak jadi melanjutkan keinginannya, cita-citanya. Nah, itu juga banyak. Bahkan sebelum mencoba sudah patah semangat, nanti saya takut gini-gini, gimana kayak gitu. Jadi teman-teman, di mana ada niat, di situ pasti ada jalan. Ya teman-teman ya. Teman-teman harus semangat lagi kayak gitu. Nah, teman, oke. Seperti itu aja videonya. Kita sambung lagi dengan video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi motivasi untuk teman-teman. Salam sukses selalu. Salam untuk keluarga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.